Halo warga sipil, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Kejora. Video kali ini saya akan membahas tentang beliau adalah inspirator generasi muda di Papua dan di Indonesia. Beliau adalah tokoh pejuang kebenaran dan keadilan di tanah Papua. Beliau adalah bapak untuk bangsa Papua. Perjuangannya damai dan tidak dengan kekerasan hingga akhir hayat. Siapakah dia? Jangan skip video ini dan nonton sampai habis. Nama lengkapnya adalah Philip Yakob Samuel Karma. Beliau dikenal dengan nama Philip Karma. Philip Karma lahir pada tanggal 14 Agustus 1959. Philip Karma berasal dari kota Biak. Beliau adalah pegawai negeri sipil di kota Jayapura. Anggota keluarganya elit berpengaruh di Papua. Ayah Philip bernama Andreas Karma, termasuk bupati paling populer di Papua pada masanya. Ayah Philip menjabat bupati di Wamena tahun 1970-an serta lanjut menjabat bupati di kota Serui pada tahun 1980-an. Philip menikah dengan Ratu Karedina, seorang perempuan Melayu Jawa kelahiran 1960-an di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada tahun 1997. Philip dan Karel dikaruniai 3 anak perempuan. Pada tahun 1979, Philip Karma studi ilmu politik di Universitas 11 Maret, Solo di Pulau Jawa. Philip lulus pada tahun 1987 dan mulai bekerja sebagai pegawai negeri di Port Numbai atau di kota Jayapura. Philip Karma menerima lanjutan beasiswa studi untuk mengikuti kursus 11 bulan di ASEAN Institute of Management di Manila, Filipina. Setelah menyelesaikan studi di Manila selama 1 tahun, Philip kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1998, bertepatan era reformasi di Indonesia. Dia mempelajari protes mahasiswa Universitas Trisakti terhadap pemerintahan diktator Soeharto, dan Philip hanya 2 hari di Jakarta ketika aparat keamanan menembak mati beberapa mahasiswa Trisakti. Philip berangkat dari Jakarta menuju Papua. Selama 2 hari di Jakarta, di era reformasi, Philip banyak belajar tentang sistem hukum yang tumpul, dan negara selalu berusaha membuka ruang demokrasi terhadap rakyat Indonesia sampai pihak aparat tidak segan-segan menembaki rakyatnya sendiri. Hal ini Philip berpikir bahwa orang Papua kalau terus ikut Indonesia, penduduk asli Papua akan terus dianiaya. Mungkin 20 tahun hingga 30 tahun lagi sudah habis kebudayaan Papua. Artinya, orang Papua juga sudah habis dan punah di atas tanahnya sendiri. Sehingga Philip kembali ke tanah Papua dan mulai mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua. Pada 2 Juli 1998, Philip ikut mengatur aksi pro kemerdekaan dan mengibarkan bendera bintang kejora di kota Biak. Bahkan Philip sebagai korlap di aksi itu. Aksi itu pun dibubarkan paksa dengan rentetan senjata. Philip dianggap hendak provokasi. Dia dipukul dan beberapa gigi patah. Polisi berusaha membubarkan demonstrasi selama 4 hari. Tepat pada tanggal 6 Juli 1998, militer Indonesia mengambil alih Pulau Biak dan mendatangkan bantuan dari Batalion 733 Patimura Ambon dan menembaki para pengunjuk rasa secara brutal dari 4 sisi. Banyak rakyat Papua yang jadi korban pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penangkapan. Peristiwa ini dikenal dengan nama pembantaian Biak Berlara. Korban diperkirakan lebih dari 100 orang terbunuh, dan pemerintah Indonesia tak melakukan penyelidikan serius atas insiden itu sampai dengan hari ini. Polisi menangkap 150 orang, hanya 19 diadili termasuk Philip. Pihak aparat menahan Philip dari 6 Juli sampai dengan 3 Oktober 1998. Pada 25 Januari 1999, Pengadilan Negeri Biak menyatakan Philip bersalah dan dituduh makar karena pimpinan aksi dan berpidato. Philip dijatuhi hukuman selama 6,5 tahun di penjara. Namun setelah Philip ajukan banding, Philip dibebaskan pada 20 November 1999. Setelah bebas, Philip kembali bekerja sebagai pegawai negeri. Pekerjaan Philip banyak melatih calon pegawai negeri di Papua, dan dia banyak berbicara pada mahasiswa, mengatur program pelatihan di mana orang muda belajar soal sistem administrasi, hukum maupun birokrasi di Indonesia. Pada 1 Desember 2004, sesudah program otonomi Papua disobat oleh pemerintah Indonesia, Philip mengorganisir sebuah upacara peringatan 1 Desember 2004 untuk menandakan ulang tahun kedaulatan Papua pada 1 Desember 1961. Peristiwa ini dihadiri ratusan pelajar mahasiswa Papua dan rakyat Papua yang berteriak merdeka, serta memasang bendera bintang kejora. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap otonomi khusus yang dinilai gagal. Aksi itu Philip ditahan dan dituduh makar pada tanggal 27 Oktober 2005. Pengadilan Negeri Abe Pura menghukum Philip 15 tahun penjara
dan rekannya Yusapa KG divonis 10 tahun penjara. Pada 19 November 2012, Philip dibebaskan. Pembebasan Philip dari penjara bagian dari kebijakan pemberian garansi Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah tahanan politik di Papua. Saat itu Philip kaget karena proses pembebasan dimajukan pada tahun 2015. Seharusnya proses pembebasan Philip pada tahun 2019. Philip pun menolak semua remisi dan tidak mau menandatangani proses garansi pembebasan, karena jika dia melakukan itu, sama halnya dia mengaku bersalah dan minta Presiden mengampuninya. Setelah pembebasan, Philip kembali ke pekerjaannya. Ia selalu mendidik generasi Papua dan memberi kesadaran soal sistem penjajahan Indonesia di tanah Papua. Philip terus menasihati generasi Papua untuk berani bersuara dan terus berjuang melawan ketidakadilan yang terjadi di atas tanah Papua. Pada tanggal 1 November 2022, jasad Philip ditemukan di Pantai Bes, Kota Jayapura. Hasil dari visum, beliau murni meninggal saat menyelam karena terbawa arus ombak. Namun seluruh rakyat Papua tidak terima dengan kematian beliau. Rakyat Papua meminta negara harus turunkan tim investigasi independen untuk mengidentifikasi kematian Bapak Philip Karma. Ribuan rakyat Papua datang untuk memberi penghormatan terakhir pada tanggal 2 November 2022. Jasad beliau dimakamkan di Waena, Kota Jayapura. Seluruh rakyat Papua berduka dan merasa kehilangan sesosok berjuang kebenaran dan keadilan di tanah Papua. Kita bisa kutip dari cerita perjuangan Bapak Philip Karma, bagaimana dia melawan kebijakan pemerintah yang semena-mena terhadap rakyat Papua tanpa menyelesaikan akar masalah di Papua. Beliau berjuang dengan damai dan tidak dengan kekerasan sampai dengan akhir hayat. Pesan saya untuk generasi Papua, jangan pernah takut untuk berjuang kebenaran dan keadilan tanah Papua. Kita berjuang hari ini untuk keselamatan tanah dan kehidupan anak cucu kita di kemudian hari. Bapak Philip pernah berkata begini, anak-anak muda Papua jangan takut untuk membelah dan memperjuangkan kebenaran tentang Papua Merdeka. Hanya kita sendiri yang bisa membela diri, urus diri, jaga rakyat, dan tanah yang Tuhan kasih ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk di subscribe. Thanks.